Halo, selamat sore semuanya. Ketemu lagi ya di channel saya. Untuk sore ini saya akan membahas tentang water heater merek Ariston. Water heater ini sudah kita pasang ya, instalasinya seperti ini. Belakang tuh menggunakan freezer yang cukup gede bawaan dari Ariston. Freezernya mantap bener, dipasangnya mudah terus kuat, terus skrupnya juga mengikat dengan baik ya, jadi ini kuat banget bener. Nah, untuk freezernya dari Ariston, terus sama kabelnya juga sepasang, itu aja yang didapat ya dari satu paket Aristonnya ini. Nah, Ariston ini berkapasitas 15 liter ya, ini literannya 15, sementara wattnya sendiri adalah 200. Nah, ini jadi pertimbangan juga bagi teman-teman yang hendak membeli water heater, mesti disesuaikan dengan daya atau kWh meter yang ada di rumahnya. Kalau misalkan dayanya kecil, maka bisa mempertimbangkan untuk membeli yang 200 watt. Tapi kalau misalkan kWh-nya gede atau daya gede, misalkan berapa 2300 ke atas ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk membeli yang wattnya gede sekalian. Karena apa pertimbangannya? Karena kalau misalkan beli yang wattnya gede sekalian, maka pemanasan akan lebih cepat. Sehingga kalau misalkan ada yang mandi berulang kali, misalkan satu keluarga ada 4 orang mandi berturut-turut, maka akan cukup gitu pemanasannya. Nah, kalau yang untuk 200 ini kayaknya didesain hanya untuk berdua ya, karena kapasitasnya juga cuma 15 liter. Itu aja yang patut dipertimbangkan ketika hendak membeli water heater. Nah, perlengkapannya apa untuk pemasakannya, untuk instalasinya sampai ke akhirnya keluar ke shower ini, yang pasti harus membeli juga namanya ini mini mixer. Mini mixer ini sehingga memungkinkan kita memasang ya tanpa perlu membobok tembok. Kalau misalkan kan mixer yang ada di bawah sini ya, kan kita sering temuin mixer yang ada di bawah. Nah, pastinya kita akan perlu proses untuk pembobokan dari sini gitu ke bawah gitu kan. Sementara dengan menggunakan mini mixer ini tidak perlu. Nah, ini instalasinya seperti ini. Ini air panas keluar dari sini, air dingin dari atas, dari toren atau dari pompa inletnya di sini. Nah, ini di atas perlu dipasang juga untuk klepnya. Ini klep ini berfungsi untuk menjaga air yang sudah ada di dalam mesin tidak keluar pada saat proses pemasangan dan pembongkaran kembali ya, karena cukup bahaya kalau misalkan sampai keluar airnya karena panas. Nah, dengan mini mixer ini dialirkan ke shower ini. Saya akan tunjukkan bagaimana yang keluar dari shower ini ketika mini mixer dibuka. Nah, ini airnya tidak begitu kencang. Mungkin ini memang settingnya ya dengan mini mixer ini, sehingga penggunaan airnya tidak boros. Tapi saya rasa untuk mandi ini cukup. Terus ini juga cukup hangat ya, cukup hangat, sangat enak digunakan untuk mandi ya. Inilah salah satu mungkin salah satu proses penyegaran, refreshing atau healing lah bahasa sekarang, yang ada di kamar mandi yang bisa kita usahakan. Oke, itu aja sharing-sharing yang ada di bagian dalam. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana pemasangan water inletnya ya. Ini water inletnya saya salurkan dari atas, dari toren, dimana pemasangan ini menggunakan filter air ya, karena tujuannya supaya air yang masuk ke mesin sini kondisinya sudah bersih, mengingat kita menggunakan air dari sumur. Beda hal jika menggunakan air dari pump, kemungkinan tidak diperlukan. Demikian untuk pemasangan filter airnya seperti apa, saya akan tunjukkan di video selanjutnya. Nah, ini untuk instalasinya
kita menggunakan instalasi terpisah dari yang lain. Ini dari torrent. Terus di sini ada namanya apa ini, stop cran, saat nggak tahu nama tepatnya apa, jadi yang otomatis lah, yang pakai per. Nah, ini adalah air yang dari pompa, sementara ini air yang dari torrent. Kalau kita mandinya hendak lebih kencang, maka saya menyalakan pompanya langsung di sini akan menutup sehingga aliran airnya ke sana. Nah, kalau misalkan kita nggak menggunakan pompa supaya airnya biasa aja nggak kencang, dari sini ini akan kebuka dan akan mengalir ke sana. Nah, supaya mesin lebih aman, mesin water heater kita menggunakan filter air. Nah, ini filter air kemarin yang direkomendasikan sama pedagang di toko online ini ya, jadi mereknya Blue nih. Ini punya Penguin juga nih, punya Penguin juga. Jadi yang pertama ini adalah untuk memfilter partikel-partikel padat. Ini cukup kecil, saya belinya yang 0,1 mili ya, atau 1 mikron. Nah, yang ini juga sama, biasanya sih umumnya di sini menggunakan 5 mikron, sini 1 mikron, tapi saya dua-duanya saya samakan. Nah, baru yang ini adalah untuk memfiltrasi materi-materi seperti piat besi seperti itu ya. Nah, jadi ini untuk menghilangkan bau juga. Jadi ketika menggunakan ini benar hasilnya beda dengan air yang tidak difilter, karena memang dasarnya di daerah sini untuk air tanahnya memang bau karena kandungan fosfornya tinggi. Nah, ketika sudah dilakukan filtrasi seperti ini, airnya udah bersih. Ini sudah kami pasang ya beberapa hari, mungkin minggu ya, mungkin 3 minggu yang kemarin. Padahal tadinya ininya bersih harusnya, sekarang udah hitam-hitam begini. Nah, baru dari sini kita alirkan ke water heaternya. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Bagaimana kalau kita kepingin memasang water heater, tentunya harus ada pertimbangan untuk filter ini, karena kalau tanpa filter pasti di dalam water heater nanti akan kosong, yang tentu saja jika akan kotor, maksudnya tentu saja kalau dengan kotor tersebut akan mengurangi lifetime dari water heater tersebut. Oke, demikian aja sharing-sharingnya, semoga informasi ini bermanfaat ya buat semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.